Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mingguan PKLPP Madiun, di mana disusun oleh saya sendiri, Tarna Dewasa Muhammad Ibraman, yaitu 2330 Badi TMP 3B. Nah, di sini ada kegiatan minggu kedua di bulan April dimulai pada hari ke-57 sampai dengan hari ke-61, di mana dimulai pada Senin 6 April 2026 sampai dengan Jumat 10 April 2026. Nah, di sini ada catatan yang pertama, di mana di Senin 6 April 2026 mulai pada pukul 8 dan setengah 12 diawali dengan mengikuti kegiatan apel pagi bersama pegawai, kemudian dilanjut halal bihalal bersama pegawai PP Madiun dan taruna tingkat 1 dan tingkat 2, dan saya mempelajari penamaan jalur rel dan penyalaan dan visual di kampus PP Madiun. Penamaan jalur rel, penyalaan dan visual di kampus PP Madiun sudah dipelajari, dan kemudian saya menuju ke workshop lapangan jalur, di mana menjamper persinyalan dan menshot kabel yang kecil 5 meter dari visual dan membantu memotong kabel jumper, di mana kabel sudah dijamper. Dan pada pukul 13.15 sampai dengan 16.00 saya melepas kotak elektrik dan mencoba menyalakan akumulator elektrik, namun harus diprogram terlebih dahulu. Nah, di sini yang dimaksud adalah project tugas akhir saya, di mana komponen elektrik sudah dipelajari. Di sini ada dokumentasinya, mempelajari penamaan jalur rel, penyalaan dan visual di kampus PPM Madiun, menjamper dan memotong kabel. Dan di sini pada catatan hari kedua, Selasa 7 April 2026 pada pukul 8 hingga setengah 12, saya merevisi tugas akhir tentang hubungan gaya gesek antara roda dengan rel jika terjadi pengereman, dan mencari jurnal tentang gaya gesek. Nah, kemudian tugas akhir sudah tercicil, kemudian saya ke workshop untuk membantu Kak Iqbal, Cesar ATMDT, selaku pembimbing lapangan saya untuk membersihkan filter udara solar, dan saya membersihkan filter udara yang berada di bagian mesin pada kereta TMC, dan dilakukan penyalaan mesin kereta TMC. Outputnya filter udara solar sudah bersih, dan pada bagian mesin ujungnya sudah bersih. Dan pada pukul 13.15 sampai 16.00 saya mengerjakan program dari saya dan rekan saya mengerjakan program dari coding ke microcontroller SP32. Nah, program sudah bisa digunakan. Biasanya ada dokumentasi yang revisi tugas akhir, kemudian membantu pembimbing lapangan saya untuk membersihkan filter data solar dan mesin, dan mengerjakan program dari coding ke microcontroller SP32. Di sini catatan hari ketiga pada Rabu 8 April 2026 pada pukul setengah 8 sampai setengah 12 saya membantu membuat saluran air yang dialirkan ke drainase, di mana terdapat tuturan yang banjir dan drainase lancar kembali. Kemudian saya memilih master rem. Setelah disepakati, akhirnya memilih master rem motor, yaitu Satria FU 150 rare, dan mengukur diameter ujung master rem menggunakan jangka surround digital. Dapat ukurannya yaitu 7,35 mm, dan pada pukul 13.15 sampai dengan 16.00 saya merevisi tugas akhir terkait perhitungan gaya dorong akulator. Nah, tugas akhir sudah tercicil. Sini ada membuat saluran air, membeli master rem, mengukur diameter ujung master rem, merevisi tugas akhir. Dan catatan hari keempat pada 9 April 2026 dimulai pada pukul setengah 8 dan setengah 11 saya mengukur diameter selang rem, mengisikan bahan bakar utama ke jerigen, dan bantu kunjungan dari siswa-siswi SMA 1 Kota Madiun, di mana siswanya dapat mencoba simulator, dan di mana saya berjaga di lab posisi. Kemudian setelah dilakukan pengukuran hasilnya di sini mana setelah dilakukan pengukuran selang rem tersebut yaitu 7,35 mm. Kemudian mengisikan bahan bakar pertama ke jerigen berisi penuh. Nah, di sini saya merevisi tugas akhir terkait perhitungan gaya dorong akulator. Pada pukul 13.00 sampai dengan 16.00. Nah, di sini tugas akhir sudah terjadi. Di sini ada catatan yang keempat, mengukur diameter selang rem, mengisikan bahan bakar pertama ke jerigen, memandu kunjungan dari siswa Kota Madiun. Dan pada Jumat 10 April 2026 catatan yang kelima, mulai pada pukul setengah 8 sampai dengan setengah 12 merevisi tugas akhir tentang hubungan antara roda dengan rel pada pengereman. Kemudian membantu pengungkapan saya yaitu Kak Iba Cesar Ada MDT itu meninjau perbaikan bantalan di kampus PP Madiun.
Karena tugas akhir sudah tercicil, jadikan tugas akhir sudah tercicil, kemudian saya membeli selang rem dan atau komponen dan serta komponen percabangan bentuk T untuk selang rem. Dan pada pukul 13.15 sampai dengan 16.00 saya merevisi tugas akhir terkait perhitungan keadaan operator. Tugas akhir sudah terpilih. Ini merevisi tugas akhir membantu penginapan saya untuk meninjau perbaikan bantalan, kemudian membeli selang rem dan komponen percabangan bentuk T untuk selang rem. Nah, di sini ada target capaiannya, di mana merevisi tugas akhir terkait dengan gaya gesek antar roda dengan rel ya terjadi pengereman dan perhitungan keadaan operator 80% karena saya sudah mencari, tinggal menunggu bimbingan dengan dosen bimbing saya, kemudian mempelajari penamaan jalur rel, persinyalan dan wesel di kampus BP Madin 100%, menjamper persinyalan dan men-short kabel 5 meter di wesel dan mengutang jumper 100%, membantu Kak Iqbal Jasar Ada MDT selaku pembimbing lapangan saya, yaitu membersihkan filter dari solar dan mesin dan melakukan pengenalan mesin kereta TMC 100%, jalan program dari coding ke microcontroller SP32 100%, membantu membuat saluran air yang dialirkan ke drainase 100%, kemudian membeli master rem, mengukur diameter ujung master rem, menekan jalan sorong, dan mengukur diameter selang rem pada selang rem lama, beli selang rem dan perjalanan bentuk T yang untuk selang rem, dimana 80% dimana selang rem dan komponen bentuk cabang T belum kami beli karena percabangan tersebut tidak ada setelah saya mencari-cari di sekitaran kota Madiun. Nah, di sini saya membeli secara online. Kemudian membantu mengisikan bahan bakar campur ke jerigen dan membantu pembiayaan dari siswa-siswi SMA 1 Kota Madiun 100%. Nah, di sini ada berdasarkan yaitu membersihkan filter udara solar dan filter udara pada bagian mesin dan dilakukan pengenalan mesin, di mana terdapat mengetahui langkah-langkah membersihkan komponen filter udara dan sistem pengisian bahan bakar. Kemudian mempelajari penamaan jalur persinyalan dan wesel di kampus BP Madin, dimana untuk mengetahui penamaan dan tata letak jalur rel persinyalan dan wesel di kampus BP Madin, dan beli master rem, selang rem, dan komponen percabangan bentuk T untuk selang rem. Hal ini perlu dipelajari untuk mengetahui master rem, selang rem, dan komponen percabangan bentuk T yang selang rem yang akan digunakan untuk proyek pengereman pada lori inspeksi BP Madin. Sekian penjelasan presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.